Kemudian ada CV yang penuh tapi nggak ada ceritanya. Penuh itu kayak misalnya satu pengalamannya finance, satu marketing, satu operation, satu IT kayak. HR yang lihat pasti mikir kayak, ini orang maunya kemana ya sebetulnya? Apa jangan-jangan dia apply ke sini cuma buat coba-coba doang? Nggak deh, gitu. Nggak mau. Kenapa? Karena HR itu melihat kita sebagai investasi. Mereka menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk merekrut kalian. Mereka pengen kalian tuh stay selama mungkin. Kalau misalnya ada pertanda bahwa kamu nggak akan stay lama, itu bisa mempengaruhi penilaiannya juga. Contohnya seperti CV yang tidak bercerita. Oke, next. Terakhir adalah tidak sesuai lowongan. Ya, let's say ya, Bapak Nadiem Makarim apply di perusahaannya beliau sendiri sebagai software developer. Pasti ditolak, tidak keterima. Kenapa? Karena beliau background-nya adalah MBA, Master of Business Administration, gitu. Dan HI, Hubungan Internasional. Kualifikasi beliau adalah hubungan internasional dan memanage bisnis, bukan software developer. Bukan software developer. Akhirnya beliau akan tertolak. Nah, karena pada akhirnya next slide. Yap. Karena pada akhirnya CV itu bukan masalah siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling cocok dengan posisi tersebut. Terima kasih. Oke, itu tadi. Oke, tadi materi yang udah disampaikan oleh Kak Hanif nih, keren banget, udah to the point banget, ringkas, padat, dan jelas banget. Oke, sebelum kita masuk ke next session nih, aku mau ingetin dulu ke teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya, semua unek-uneknya tentang CV, nanti ditanyain aja. Oh, udah semangat banget nih, udah banyak banget yang mau nanya, tapi bentar dulu ya teman-teman, di hold dulu karena sesi setelah ini kita ada sesi review CV, tapi aku mau ingetin dulu, ini kan udah banyak banget nih yang mau nanya di sini, tapi aku mau ingetin di Storygram juga ayo buat challenge buat teman-teman buat flexing nih ke followers teman-teman. Kalau kita lagi belajar bareng nih di Benix, jangan mention dan add benix.id. Oke, bentar ya teman-teman, sabar dulu untuk Q&A-nya. Kita masuk ke sesi review CV dulu, supaya kan tadi udah dijelasin nih materinya sama Kak Hanif. Kita coba praktekin dulu nih. Praktekin gimana sih CV yang baik itu. Jadi panitia Benix udah seleksi 2 CV terbaik, 2 CV yang mau kita review bareng Kak Hanif. Paling beruntung nih, 2 orang ini pasti harus banget setelah ini CV-nya nggak boleh gagal kalau ada dia mau seleksi administrasi. Oke Kak, boleh di-share langsung aja CV mana yang mau kita review, di-review Kak Hanif langsung, expert CV-nya langsung. Ini ada dari Kak Dea Yuliana Nurfitri. Halo Kak Dea, apakah ada orangnya di sini? Halo Kakak. Halo Boleh Kak. saya hello dulu. Halo. Halo, nih Kakak beruntung banget nih CV-nya mau di-review langsung oleh expertnya dari CV. Monggo Kak Hanif, Terima kasih silakan. Kak. Ya. Maaf Kak, aku nggak bisa on-cam Kak. Ini lagi di outlet, lagi nungguin jualan. Oke, nggak apa-apa Kak. Yang penting nyimak dan di notes ya Kak, dicatat biar nggak kelupaan lagi. Oke Kak. Silakan Kak Hanif, monggo. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini ya, untuk Dea Yuliana Nurfitri, oke. Sebetulnya menurut aku udah header-nya udah oke. Kemudian pendidikan, tugas akhir, masyarakat ini oke. Ini cukup padat ya, satu halaman. Ini kalau aku lihat isinya ada yang ini ya, domisili dan lain sebagainya. Menurut aku ini tidak perlu ditulis yang domisili, alamat asal gitu-gitu karena itu tidak terlalu mempengaruhi. Kalau misal kecamatan saja udah oke, cukup gitu. Kecamatan, provinsi udah selesai gitu. Email kalau bisa ditaruh di atas juga sih, email dan nomor telepon ditaruh di atas. Jadi kewarganegaraan di-delete, status perkawinan juga di-delete, jenis kelamin juga di-delete karena pasti udah tahu perempuan dari fotonya. Terus diganti dengan email dan nomor telepon aja gitu. Kemudian kalau aku lihat lagi dengan pendidikannya, ini sebetulnya apa ya? Jurusannya manajemen, pengaruh citra merek, oke. Fine, oke, boleh. Terus peran utama karir.
Menurut aku ini tidak perlu peran utama karir. Kenapa? Karena ini biasanya dibutuhkan buat orang yang ada pengalaman udah cukup banyak gitu. Eh, apa namanya kan biasanya ada summary ya. Ini kan kayak semacam summary ya, semacam ringkasan. Ringkasan itu biasanya buat orang yang udah punya 5 tahun ke atas pengalaman. Biar HR yang bacanya nggak pusing ini orang ngapain sih gitu. Biar untuk mempermudah HR-nya gitu. Kemudian kayaknya ada riwayat karir juga. Di sini kayaknya tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu dalam paragraf, tapi lebih bagus poin kayak gini. Ini poin ini bagus banget, poin-poin kayak gini. Harusnya poin ini dia taruh di atas ini peran utama. Harusnya itu di bawah pendidikan langsung pengalamannya gitu. Habis pengalaman baru di bawahnya lagi ada kompetensi inti pribadi. Kompetensi inti ini kayaknya skills ya. Mungkin bisa diganti dengan pelatihan saja ya, ganti pelatihan gitu. Kemudian kalau aku lihat ininya job description-nya membuat data. Nah, ini harus jelasin juga, karena aku bilang tadi, melakukan apa yang kamu lakukan, bagaimana melakukannya, hasilnya apa, gitu. Rumusnya 3 itu. Di sini aku belum lihat hasil, aku belum lihat metodenya. Jadi apakah pakai Excel, apakah pakai buku, atau apapun itu. Kemudian untuk apa nih, misalnya kan membuat data PAR, toko regular dan franchise itu buat apa tujuannya? Apa yang ingin dicapai dengan membuat itu? Gitu, dan seberapa baik kamu mencapai objektif itu, gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, itu tadi udah Oke, Kak. di-review Makasih langsung ya, nih Kak. sama Kak Hanif. Si, Nah, ada feedback nih. Udah, jangan lupa dicatat ya tadi ya, Kak. Pokoknya habis ini langsung diupdate, biar nanti kalau misalnya kamu mau lamar kerja atau magang nih, bisa langsung otomatis lolos. Oke, kita next aja selanjutnya ke review CV yang kedua. Siapa nih yang beruntung? Bisa langsung dibantu review oleh Kak Hanif. Boleh Kakak Panitia di-share ke kita. Punya siapa nih? Punya Kak Marta Ulfani. Halo Kak Marta, apakah ada di sini ya? Boleh say hello dulu, Kak. Halo, ini Ya ada Kak. penting banget. Halo? Iya Nah, ada Kak. nah ada Kak. Jangan lupa notes-nya ya, catatannya, supaya habis ini bisa langsung di-update CV-nya. Monggo Kak Hanif, silahkan langsung aja. Oke. Oke, Marta Ulfani, baik. Saya Marta Ulfani, oke. Nah, ini menurut aku cukup panjang ya. Sebetulnya summary itu harusnya dibuat singkat, karena ini ringkasan, kalau mau ada pun. Dan lebih baik sebetulnya buat yang udah punya 5 tahun pengalaman. Kalau belum punya 5 tahun pengalaman, lebih baik tidak perlu dimasukin. Karena pengalamannya eh, cukup saja gitu, pengalamannya cukup. Jadi lebih baik dimasukin untuk pengalaman-pengalaman lainnya juga, job description dan lain sebagainya. Ini ya, Universitas Pendidikan Biologi, muat buku pedoman. Oke. IPK kalau di atas 3,5 boleh ditulis juga. IPK-nya di sini mungkin. Terus staf budidaya bertanggung jawab penuh atas. Nah ini juga harus dijelasin bertanggung jawab penuh tuh ngapain sih? Apa itu bertanggung jawab gitu? Bertanggung jawab tuh maknanya luas. Gitu. Apakah kamu memanage, kamu membuat timeline, mempersiapkan kebutuhan, melaksanakan dan sebagainya. Harus dijabarin. Kemudian memfasilitasi kelas ini untuk penggunaan bahan ajar. Oke, ini bisa ditulis juga berapa anak yang diajar, metodenya gimana, apakah ada konsultasi dengan guru, orang tua juga dan lain sebagainya. Gitu. Terus melakukan fungsi perekrutan, menjaga kadar. Fungsi perekrutan itu ngapain? Apa itu fungsi perekrutan? Apakah kamu screen CV? Apakah kamu interview? Apakah kamu onboarding juga? Itu luas, jadi harus dijabarin. Itu sama seperti ini ya. Di sini juga ada U-Report Indonesia. Penggunanya dapat ini lebih menjelaskan ke U-Report ya daripada peran kamu di sini seperti apa. Itu bisa dijelasin. Sisanya oke sih menurut aku. Oke, itu dia review dari Kak Hanif. Kak Marta jangan lupa habis ini langsung di-update, langsung diganti CV-nya, biar lebih oke lagi, biar kalau rekruter lihat nih, langsung oke nih CV mau aku lolosin, mau aku terima gitu. Nah, oke, ya buat teman-teman yang nggak kebagian nih CV-nya untuk di-review Kak Hanif, nggak usah sedih, nggak usah galau. Kita habis ini ada sesi Q&A, tanya jawab.
Boleh teman-teman yang punya unek-unek pertanyaan apapun langsung ditanyain aja ke Kak Hanif. Langsung. Oke, di sini ada banyak ya yang nanya, banyak banget. Aku coba yang raise hand dulu ya, yang bisa on mic. Boleh Kak Adinda. Oke, halo Kak. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia Dinda atas kesempatannya, dan halo Kak Hanif Alim. Di sini saya ingin bertanya Kak, sebenarnya tadi penjelasan Kakak sudah sangat jelas dan juga dari reviewnya itu juga sangat jelas. Namun bagaimana jika kendala dalam membuat CV di sini adalah keterbatasan untuk memasukkan dalam CV? Kadang ada kan Kak anak SMA yang kayak ataupun mahasiswa kupu-kupu nih yang tidak memiliki organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa istilahnya dibanggakan, atau misal tidak ada prestasi yang kiranya bisa dimasukkan ke dalam CV. Nah, itu bagaimana? Terus juga sebenarnya dari perusahaan atau pihak pihak yang terkait itu dalam menerima CV itu dilihat dari apanya dulu sih Kak? Apakah ketepatan dalam menulis CV-nya atau memang dari isinya aja? Kadang kan ada yang isinya itu sudah tepat Kak, maksudnya penempatannya itu sudah tepat, tapi ternyata yang diinginkan dari perusahaan itu masih belum belum tepat lah istilahnya. Tapi ada yang isinya itu kayak masih panjang, basa-basi, tapi ada satu poin yang menyebabkan dia diterima. Kadang kan beda perusahaan, beda cara menerima CV tersebut. Itu sih Kak. Oke, jadi kalau aku tangkap gimana sih caranya buat mahasiswa kupu-kupu bisa membuat CV yang bagus juga? Oke. Ya, kalau mahasiswa kupu-kupu, menurut aku kalau kita buat CV yang panjang, yang banyak deskriptif kayak gitu, bayangin kamu di posisinya HR. Kamu harus mereview 2000 CV, 3000 CV. Apakah kamu akan baca semua yang mereka tulis? Enggak. Pengalamanku sendiri nggak akan dibaca. Jadi saranku adalah, walaupun ada pengalaman, keep it simple aja nggak apa-apa. Tapi highlight kelebihan kamu. Contoh, misalnya posisi marketing. Kamu mungkin sebelumnya pernah ngelakuin apa yang berhubungan dengan marketing, apakah pernah bikin workshop, pernah main sosmed juga, kayak gitu-gitu. Itu bisa juga dimasukin. Jadi pengalaman itu tidak harus terbatas pada organisasi atau pengalaman magang, tapi bisa pengalaman-pengalaman lain juga. Kayak tadi pernah bikin bisnis, bekerja freelance, atau apapun itu. Banyak sebetulnya yang dari kehidupan sehari-hari itu bisa kita masukin. Bahkan kalau kita punya hobi yang kira-kira relevan, itu juga bisa dimasukin. Gitu. Hobi yang relevan mungkin seperti apa? Contoh misalnya kita apply untuk posisi graphic design, gitu. Tapi hobi kita suka desain-desain. Itu bisa juga dimasukin. Nah, hanya pada konteks itu di mana hobi itu boleh dimasukin. Kalau misalnya hobi kita apply marketing tapi kita tulis hobinya main gitar, nggak dimasukin, jangan. Jangan dimasukin. Atau aku sering lihat ada orang bilang hobinya benerin motor, kayak jangan, itu tidak relevan gitu. Jadi hobi bisa dimasukin hanya kalau konteksnya seperti itu. Kak, berarti kalau misal terkait penempatan CV-nya, kan tadi jika dibandingkan dua CV itu dengan CV kakak kan CV-nya berupa paragraf semua. Itu berarti tidak ada masalah ya Kak? Bebas asal isinya itu bagaimana? Iya. Atau masih ada penilaian tersendiri terkait kebagusan CV secara look-nya gitu Kak? Jadi kalau bentuknya paragraf itu kalau kita baca tadi CV-ku itu lebih satu poin itu menjabarkan sebuah job description. Paragraf untuk menjabarkan job description. Hanya untuk tadi menjelaskan apa yang aku lakukan, bagaimana aku melakukannya, hasilnya apa. Tapi tetap singkat, padat, dan jelas. Menurut aku itu kalau kayak itu nggak apa-apa. Dibandingkan poin yang cuman mungkin isinya 7 kata. Melakukan apa-apa selesai. Jauh lebih baik kalau kita jabarin. Kenapa? Karena ada namanya kalau di CV itu kan ada namanya ATS friend, ATS
mereka baca dari kata kunci. Jadi kalau kita masukin kata kunci yang tepat, yang sesuai, itu bakal meningkatin nilai kita di sistemnya. Jadi bukan masalah kita jabarin seenak jabarin aja, tapi kita jabarin sesuai dengan posisi yang kita lamar. Harus selalu relevan. Kayak tadi contohnya Bapak Nadiem Makarim, kalau dia apply software developer, dia nggak punya pengalaman sama sekali, ditolak. Walaupun coba dijabarin pengalaman dia. Gitu. Jadi yang penting paling penting adalah relevan. Cara bikin relevannya itu bisa dengan tadi ngejabarin contohnya.